Saudari dan saudaraku yang terkasih, hatiku rasanya bahagia. Sekian lama pernah berdiri di tempat ini berhadapan dengan kursi kosong di gereja ini. Dan sekarang berjumpa kembali dengan Anda. Bahagia juga karena saya tahu di rumah masih banyak saudara-saudari kita yang ingin tetapi mesti harus tetap di rumah untuk merayakan Ekaristi, dan dengan setia mereka juga hadir dan mengikuti secara streaming. Kita bisa sampaikan salam kepada mereka yang di rumah ya. Ya, kita semua bersatu dalam doa. Saudari dan saudaraku yang terkasih, warta gembira hari ini itu mau mengatakan begini secara sederhana. Allah tidak pernah henti-hentinya untuk selalu menawarkan kebaikan dan berkat kepada kita, apapun situasinya. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, Allah tetap selalu turut bekerja, menawarkan berbagai macam kebaikan. Salah satu kehadiran Allah yang paling istimewa adalah siapa? Yesus. Dia adalah kehadiran Allah yang paling nyata dalam sejarah hidup kita di bumi ini. Nah, sayangnya ini, kalau kita mengikuti kisah Injil Matius dalam minggu-minggu ini, setiap hari Minggu, itu ada orang yang masih enggak mudeng, tidak menangkap bahwa Yesus itu adalah pesan yang hidup, Allah yang hadir. Dan Yesus dalam tindakan, dalam kata, selalu mengajak dan menawarkan kepada khalayak ramai, termasuk kepada orang-orang yang dikatakan suci, cerdas, cendekiawan, para ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu kemurahan hati dan kebaikan Allah selalu ditawarkan. Tetapi rupanya apapun kebaikan Allah yang ditawarkan tidak serta-merta disambut dengan sukacita, dengan penuh antusias oleh mereka, terlebih para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Inilah yang membuat Yesus seringkali membuat macam-macam perumpamaan untuk mengajak supaya mereka berpikir kembali tentang tawaran keselamatan Allah ini. Dalam perumpamaan hari ini tentang dua anak yang ditawari oleh ayahnya untuk bekerja di kebun anggur, Yesus ingin mengajak kita untuk sekali lagi menunjukkan bahwa kebaikan itu, kemurahan hati Allah itu ditawarkan. Nah, kalau Anda yang ditawarkan kira-kira mau menyambut enggak? Mau ya? Menyambut, bekerja di kebun anggur Tuhan. Artinya Tuhan menawarkan kemurahan hati, kebaikan, rejeki bagi hidup kita. Pasti akan kita sambut. Namun di situ diungkapkan gambaran orang yang tidak selalu untuk dengan mudah menyambutnya. Tadi malam, waktu makan malam, saya diskusi sama Romo Vicen, orang Jawa Tulen dari Promasan itu. Ya, saya tanya, Romo, orang Jawa itu kalau bilang ya, itu kan nggih gitu ya. Tetapi ada tiga nada atau ungkapan nggih yang berbeda. Yang satu bilang nggih, yang satu bilang inggih, yang satu bilang injih. Nah, yang benar yang mana? Sama aja ya. Ada yang nggih, injih gitu. Nah, menurut Romo Vicen,
Kuwi podo wae, sama saja. Tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya mungkin yang satu katanya lebih polite, lebih sopan, inggih gitu ya. Kalau nggih itu adalah bahasa sehari-hari ya. Artinya ya. Kalau orang Semarang apa? Heeh. Ya. Heeh i. Tambahin i gitu ya. Heeh i. Ya, itu orang Semarang ya. Ya, orang timur sana iyo pator, iyo gitu ya. Jadi ya. Nah, apapun nada dan ungkapannya ya. Pesan Jawa mengatakan ojo munggah nggih ning ora kepanggih. Ya, nggah nggih ora kepanggih. Artinya ya tapi tidak dilaksanakan. Itulah yang digambarkan pada sisi anak sulung. Ya nggih gitu ya, tapi dia tidak melaksanakan apapun. Ya, tidak mewujudkan apa yang diungkapkan. Artinya ya, mungkin tawaran ini tidak penting, dia tidak butuh, tidak merasa butuh. Ya. Tetapi apakah kita tidak membutuhkan keselamatan? Kita membutuhkan. Maka Yesus menyatakan bahwa ada gambaran orang-orang yang mendua hati. Ya, tapi tidak melakukan apapun. Sebaliknya, mungkin ada orang yang merasa tidak butuh, seperti anak bungsu itu, tapi dia masih memikirkan kembali. Dikatakan di sini dia menyesal. Artinya dia memikirkan kembali. Oh, jangan-jangan ini memang tawaran yang sungguh-sungguh dapat tidak hanya memberi perubahan bagi hidupku, tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Akhirnya dia merubah. Yang tadinya menjawab tidak, karena ada sesuatu yang lebih berharga, bernilai, lalu dia berpikir ulang dan memutuskan untuk pergi juga ke kebun anggur. Ini adalah buah pertobatan. Dalam hidup kita, seringkali mungkin juga ada seperti itu. Dan Yesus mengatakan bahwa tawaran Allah itu selalu open, terbuka. Kapanpun kamu siap ya untuk memikirkan kembali dan akhirnya mau datang kepada Tuhan dan bertobat, Allah selalu menyambutnya. Dan Tuhan akan gembira karena Tuhan tidak lagi bekerja keras sendirian, tetapi Dia punya begitu banyak orang yang bekerja di ladangnya untuk mewartakan kemurahan hatinya, menunjukkan kepada dunia bahwa kebaikan Allah itu pasti mungkin terjadi. Ada sebuah lagu yang mengungkapkan ini. Boleh nyanyi saya ya? Meskipun rodo ambekan nih kalau pakai apa? Pakai masker ini. Tapi enggak apa-apa, mau dibuka sedikit lah nanti napasnya biar lancar. Minta tolong. Ada sebuah lagu yang mengungkapkan bahwa Allah itu selalu turut bekerja dan menawarkan pekerjaan itu pada kita. Anda mau bergabung dengan Allah yang mau bekerja? Mau ya? Kelihatannya nggih semua nih ya. Ini ngojo nggak nggih lo ya. Nah, ya. Yesus pernah bilang, hanya ada satu, ya atau ya, tidak atau tidak. Selebihnya dari roh jahat. Begitu. Allah turut bekerja. Moga-moga masuk suaranya. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal ku
Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Jadi Allah itu selalu bekerja dan menawarkan kebaikan-kebahagiaan bagi hidup kita. Sekarang memang susah sih masanya, tetapi jangan khawatir. Ya, bersama-sama, bergotong royong, kita tetap bisa untuk menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Semoga Yesus ikut bergembira karena kita menjawab, waduh, siap, aku ada untuk diutus bekerja bersama Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.